Artinya mari kita bahas sebelum adzan berkumandang. Pertanyaan bagi non-muslim, jawabannya sangat jelas. Tanyalah kepada non-muslim itu kenapa tidak masuk ke dalam agama Allah yang namanya Islam. Secara pengetahuan, orang itu ketika masih menjadi janin, sebenarnya di Al-Quran itu dijelaskan, dipinta persaksiannya. Maka kamu bersaksi bahwa Tuhanmu Allah. Janin itu sudah bersaksi. Salah satu ayat itu menjelaskan itu. Artinya orang ini sebenarnya Islam semua. Dijelaskan dengan hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abahu ayyu hawadanihi au yunassoronihi au yumajjasanihi. Sebenarnya ketika lahir itu Islam semuanya sudah. Tapi bapak ibunya yang membuat doktrin-doktrin Yahudi, Nasoro, atau Majusi, Tuhannya dibuat sendiri, patung dibangun sendiri, atau dewa-dewa itu dibuat sendiri. Bahaya itu, Tuhannya diangan-angan sendiri. Ini doktrin dari bapak ibunya. Jadi berkembangnya orang non-muslim itu ya karena didoktrin oleh bapak ibunya. Atau kalau tidak didoktrin, ibunya Islam, bapaknya Islam, moro-moro anaknya ya tidak sadar. Menjadi non-muslim ya tidak sadar bahwasanya sudah diambil persaksian oleh Allah bahwasanya harus bersaksi Tuhan itu Allah. Di sini Islam itu dianut tanpa penolakan. Artinya nggak ada yang nolak pada agama Islam ini. Bayi saja sudah Islam dari kandungan. Wakarha, dan tidak ada keterpaksaan. Islam itu tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Bahkan Islam itu siap bersanding dengan agama apa saja. Tapi Islam itu sadar betapa bahayanya ketika Tuhannya dibuat dengan angannya sendiri atau dengan tangannya sendiri. Maka oleh Nabi Ibrahim itu langsung dipecahkan. Nabi Ibrahim disiksa. Tapi dijamin oleh Allah api bisa dingin. Atau dibanding-bandingkan, agama ini tidak mengajarkan poligami. Agama Islam poligami gak apa-apa. Apa hubungannya poligami dengan Islam? Dengan keimanan gak ada hubungannya. Kalau iman, harus mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan, bukan yang lain. Bukan kelebihan melarang poligami itu, walaupun di Islam diperbolehkan. Artinya tidak benar seperti itu, harus diingkari. Jawabannya jelas, semuanya Islam tanpa paksaan, tanpa penolakan, semuanya Islam. Cuman yang bermasalah bapak ibunya itu atau anaknya sendiri. Ketika bapak ibunya sudah beragama Islam, moro-moro menjadi non-Islam, berarti tidak sadar bahwasanya sebenarnya Islam kullu mauludin yuladu ala fitrah. Terus selanjutnya ayat di sini dijelaskan, katakanlah Muhammad, kami iman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, sufu Ibrahim ya, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal Asbad, dan
apa yang diturunkan kepada anaknya Yakub yang 12. Wa ma utiya Musa, ini harus dikaji apa saja yang diturunkan itu. Tapi kita harus iman kepada itu semua, diantaranya suhuf Ibrahim dan yang lain ini. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan, berikan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat wa Isa, dan kepada Nabi Isa, wan nabiyyuna min rabbihim, dan iman kepada para nabi. Artinya ada nabi utusan, la nufariqu baina ahadin minhum, sama-sama dipercaya semua. Kalau sumbernya jelas dari hadis Nabi sekian jumlahnya, kita percaya. Wa nahnu lahu muslimun, dan orang Islam itu menjalankan agama Islam ikhlas karena Allah di dalam menjalankan ibadah. Orang yang murtad sebagaimana Haris dan 12 orang, Haris bin Suwaid, bukan Haris di tetangga kita ya. Haris bin Suwaid itu Ansor, ikut ke Madinah, ditambah 12 orang lagi bertemu dengan orang kafir Mekah. Digambarkan di sini akan mendapatkan laknat. Orang murtad itu dilaknat oleh Allah dan malaikat dan manusia, dan laknat itu neraka. Karena apa? Karena ketika sudah tahu Nabi Muhammad itu benar, moro-moro dapat sogokan dari misionaris bisa murtad, maka itu umatan ustadz menjadi pendeta itu akan mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dari manusia. Kita melaknat, pantas melaknat. Ini tidak ada paksaan, sekali lagi tidak memaksa Islam itu, tapi konsekuensi ada. Kalau orang murtad ya dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan manusia, seluruh alam melaknatnya, pantas mendapatkan neraka. Tapi neraka itu ya kalau masih hidup sekarang tidak bisa dipercepat, atau kalau belum kiamat ya tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Nanti kalau sudah wayanya dapat neraka, mau diperlambat gak bisa itu. Karena sesungguhnya semua makhluk ini Islam semuanya. Alam ini Islam, ada wiritannya. Makhluk-makhluk ini ada wiritannya semua, bertasbih kepada Allah. Maka dari itu kita perlu memahami dengan hati Islam itu. Rahmatan lil alamin, tidak pernah memaksa, tapi ada konsekuensi. Kalau sudah Islam murtad, ya dilaknat oleh Allah, malaikat, oleh manusia, semuanya masuk neraka orang itu nanti. Kecuali ada pengecualian, kecuali orang itu taubat dan memperbaiki pekerjaannya, murtad, tobat, masih diampuni oleh Allah dan masih dikasihin. Dan ayat yang terakhir ini turun kepada Yahudi. Artinya ada kasus seperti Haris bin Suwaid dan 12 Ansor murtad dan bertemu dengan orang kafir. Kalau singkatnya itu ada orang Indonesia mantan ustadz ke Amerika, itu dilaknat oleh Allah. Sungguhnya orang yang kafir, dijelaskan kepada Yahudi, orang yang kafir kepada Isa setelah iman kepada Musa, Taurat, kemudian tambah tidak percaya kepada Nabi Muhammad, taubatnya tidak diterima ketika sudah naza atau ketika sudah mati.
ini kafir juga. Artinya kafir banyak di Al-Quran itu. Kafir gambarannya seperti ini. Iman kepada Nabi Musa, kafir kepada Nabi Isa, kafir kepada Nabi Muhammad, itu kafir. Artinya kafir itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Bukan tidak ada apa itu kafir, bukan hanya Nasoro, bukan Yahudi. Kafir itu banyak komponen-komponennya. Yaitu termasuk orang yang dolim juga. Dan ditutup di ayat ini, orang kafir itu dan mati dalam keadaan kafir tidak diterima tebusannya. Walaupun bawa emas ketika mati, tidak ada gunanya itu. Dan sebenarnya tafsirannya, adamil kubul anil mauti, enggan. Bumi itu enggan ditempati orang yang bawa-bawa sembarang kalir, kekayaannya dibawa. Sebenarnya bumi saja males. Dan nanti akan mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Imam Ghazali itu pernah berkata, intelektual atau cendekiawan Islam di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah itu, Al-Ghazali, cukuplah kematian menjadi pelajaran. Yaitu orang mati semua. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang Islam mati, orang kafir mati. Orang kafir matinya seperti itu, orang Islam seperti itu. Tapi orang kafir yang bawa-bawa itu tidak ada gunanya. Dan itu akan mendapatkan siksaan yang tidak bisa ditolak nanti. Kesimpulannya sebenarnya Islam semua. Orang itu Islam semua, hanya saja ketika lahir dirubah menjadi Yahudi sama bapak ibunya Nasoro atau agama-agama yang lain. Dan Islam itu sudah paham sampai Islam bisa bersanding dengan semuanya. Rahmatan lil alamin, Nabi itu biasa bersama dengan orang yang tidak seagama. Karena diharapkan nanti kan kalau dapat hidayah dari Allah, Islam dengan sendirinya, sadar dengan sendirinya. Tapi orang yang murtad, yang dapat hidayah dari Allah, murtad, kalau tidak tobat, sama juga dapat neraka. Atau lebih spesifik, iman kepada Nabi Isa, kafir kepada Nabi Isa, iman kepada Nabi Musa, kafir kepada Nabi Muhammad. Berarti ini siapa ini? Yahudi ya. Karena Yahudi kalau iman kepada Nabi Isa kan sampai dianggap Tuhan itu Nasoro. Dan semuanya Yahudi Nasoro tidak iman kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya ketika mati tidak diterima oleh bumi, tidak diterima tebusannya, dan dicap akan mendapatkan siksa yang menyakitkan nanti. Kulin tadiru inna muntadirun. Tunggulah pembalasan dari Allah, dan kita semuanya menunggu. Dan Islam itu lakum dinukum waliyadin. Agamaku, kata orang Islam, agamamu terserah kamu. Sepenting agamaku Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.